TKW mana yang beli beras sendiri buat stok makan di rumah majikan? Siapa lagi kalau bukan Erni? Nah, aku tuh mau beli beras di supermarket dulu. Jadi aku beli beras tuh sebenarnya jarang tau guys. Jadi kalau misalkan pengen makan beras putih, aku biasanya beli sendiri. Soalnya di rumah majikan itu berasnya beras coklat. Katanya beras coklat tuh sebenarnya bagus buat kesehatan. Cuman ya gimana ya? Lebih enak beras putih, serius deh. Nah, aku tuh carinya beras-beras yang murah-murah aja. Cuma jujur aku nggak tahu nih beras yang enak tuh yang mana. Aku tuh dulu pernah beli beras wangi banget, enak. Cuma lupa kemasannya. Pas aku beli lagi, nggak sewangi dulu. Nah, karena yang kemarin udah habis, sekarang aku mau beli lagi. Kira-kira mbak-mbak TKW biasanya beli beras yang mana nih? Atau kalian nggak pernah beli beras? Nggak kayak aku ya. Tapi yaudah deh, yang mana aja. Yang penting apa? Yang penting murah. Ini harganya sekitar 70.000 ya kalau misalkan di Indonesia. Oke, lanjut, aku mau cari telur. Telur yang murahnya habis, sisa yang 61. Aku memang udah Ya, yang murahnya udah habis guys. Jadi deh aku ambil yang ini aja. Ini harganya 30 ribuan. Sebenarnya aku tuh pengen beli makanan ini. Tapi inget Erni, kamu harus beli telur sama beras aja udah. Ya kurang lebih aku habis 100 ribu lah ya. Lagian juga beras ini tuh aku kepake lama. Jadi gak setiap hari aku makan nasi putih gitu. Tergantung mood aja. Seperti biasa aku mau sembunyiin barangnya dulu. Xiai，这家还有猪蹄吗？ Terus besokannya aku masak. Mumpung nenek aku masih tidur, aku biasanya eksekusi. Aku masak dulu. Kalau misalkan udah mateng, ya udah biarin aja sampai siang. Siangnya baru aku makan siang. Kalau masak nasi aman sih, dia nggak bakalan tahu. Tapi kalau misalkan masak sambal, pasti ngomel. Kamu masak apa sih Erni? Nah, aku masak sekalian banyak buat aku nanti stok taruh di kulkas. Nanti kalau misalkan udah agak dingin, aku mau bungkus-bungkusin, terus taruh deh di kulkas. Kalau misalkan pengen makan, tinggal angetin aja. Ya mirip-mirip nasi-nasi ada di 7-Eleven itu. Tapi karena berhubung ini masih panas, mending aku tinggal buat makan dulu. Aku mau nyiapin lauknya dulu ya. Biasanya kalau misalkan aku pengen makan telur 2, aku ambil 1 telur sendiri, 1 punya majikan. Terus seperti biasa, aku mau bikin sambal. Kali ini aku pengen bikin sambal tomat. Kalian tahu nggak pakai tomat apa? Tomat cherry. Soalnya kemarin tuh aku dikasihkan sama Cece. Nah dalam hati, mending tak bikin sambal aja kali ya. Aku mau goreng dulu telurnya. BTW ini tuh aku beli wajan sendiri ya guys. Jadi buat keperluan aku sendiri. Kayak goreng telur, bikin sambal. Terus ukurannya ya kecil. Emang sengaja sih. Cuman mungkin next time aku mau beli yang agak gedean. Aku sisihkan dulu, terus aku mau goreng persambelan. Gak sabar banget. Aku lapar. Aku tuh dari pagi tuh gak makan tau. Karena emang aku tuh gak terbiasa sarapan. Tapi udah deh ya, hitung intermittent fasting. Tapi intermittent fasting emang porsinya segini. Oh ya, aku mau tambahin terasi. Semoga nggak bau ya. Jujur aku tuh jarang pakai terasi tahu guys, karena takut menyengat aromanya. Takut banget tiba-tiba didatengin polisi. Terus aku mau ulek. Ya ampun, aromanya udah ini paling enak kalau misalkan dikasih daun jeruk nipis. Udah pasti ngabisin nasi. Tapi sayang nggak ada. Kita cobain. Aduh, enak banget. Cuman aku tuh kayaknya gak terlalu lekoh guys. Aku kalau misalkan bikin sambal tomat tuh kayak terlalu berair gitu guys. Tolong dong tipsnya bikin sambal yang medok banget gitu. Terus kasih sayur. Sumpah ini seger banget sayurnya. Tadi pagi Cece tuh habis beli, jadi aku ambil dia sedikit. Sumpah ini enak banget. Jangan lupa biar makin rame, aku pakai Taiko Kers. Aku gak bakalan ketinggalan makan ini. Orang-orang katanya dibikin ngemil, tapi maaf kalau misalkan dibikin ngemil 1 bungkus aja tuh habis sehari. Makanya aku harus hemat-hemat. Jadi aku makan pas lagi makan nasi aja. Wah enak banget. Aku ambil yang sambal daun jeruk guys. Kalian lebih suka yang mana? Nah terus aku mau nyisihin sedikit buat makan di depan nenek. Jadi biar kelihatan aku tuh makannya ya normal. Soalnya aku tuh males kalau misalkan ditanya-tanya nenek. Jadi aku pura-pura makan aja di depan dia. BTW nenek aku di belakang ya, dia lagi nonton TV. Aku juga udah ngasih dia makan sih.
Temen aku tuh bilang katanya dia juga sama makanya kayak gini, bahkan pakai mangkok kosong. Ya gimana ya guys ya, kita juga cari aman biar bisa makan yang lebih enak. Nah akhirnya aku mau mulai makan enak. Tunggu dulu ada sampah. Kalian jagain ya tolong, aku mau ngumpet dulu mau makan. Mantap. Ini aman banget nih, kayak ketutup banget gak sih sini sih. Mantap, masya Allah, tabarakallah. Lihat deh. Mantap. Jangan lupa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih masih bisa menikmati makanan yang enak banget hari ini. Aduh, enak banget. Gimana dong? Cobain lalapannya dulu. Ini tuh namanya sayur pocay sama tong apa ya, lupa. Ini sayur yang enak banget kalau misalkan ada di all you can eat. Tuh. Enak banget bu. Telurnya Masya Allah. Ini tenang aja, kamu gak bakal aku lupain. Harus ada yang kriuk-kriuk, wajib rame. Nasinya tuh pulen banget, Masya Allah. Aduh, enak banget. Besok aku mau beli lagi yang varian rumput laut, katanya enak. Wah. Wah. Keras. Wow. Telurnya nggak laku. Kasian banget kamu telur. Aku lebih suka sayur sama ini. Lagi. Buat teman-teman yang masih bisa makan makanan Indonesia, percaya sama aku, kalian harus banyak-banyak bersyukur. Soalnya aku tuh nggak sebebas itu. Pocay. Itu sayur bayam Jepang nggak sih? Gimana nih? Sayurnya kurang. Sambalnya dikit banget ya. Aku bikinnya takut itu, takut dia kepedesan. Enak banget. Alhamdulillah nggak dipanggil. Soalnya nenek aku lagi ganteng di depan TV. Wah, ya guys, katanya tuh ada yang bilang kalau misalkan makan di cobek itu pamali ya. Katanya kalau misalkan makan di cobek ntar suaminya dikokop orang.